Berderak pelan tapi pasti. Sebuah kabar yang sejak lama ditunggu banyak aparatur negara akhirnya menyeruak ke permukaan. Kabar yang disebut-sebut sebagai titik balik kesejahteraan PNS dan sekaligus menjadi pertanyaan besar bagi para pensiunan yang menanti dampaknya di tahun-tahun mendatang. Dalam beberapa hari terakhir, ramai diperbincangkan rencana besar yang disampaikan Menko Purbaya mengenai proyeksi kenaikan gaji PNS tahun 2026. Ini bukan sekadar isu tahunan atau wacana yang lewat begitu saja, tetapi sebuah gambaran arah kebijakan yang bisa mengubah hitungan penghasilan, tunjangan, hingga potensi besaran pensiun di masa mendatang. Banyak yang bertanya, apakah kenaikan kali ini benar akan lebih besar daripada tahun sebelumnya? Apakah angka yang dibicarakan ini realistis? Dan apakah perubahan ini nantinya akan memberi efek langsung pada perhitungan hak pensiun, termasuk THT, TASPEN, maupun nilai uang pensiun bulanan? Bayangkan, jika skema baru yang dibahas ini benar-benar diterapkan, struktur gaji yang lebih proporsional, penyesuaian beban kerja, hingga kemungkinan revisi terhadap golongan tertentu yang selama ini dianggap kurang sesuai dengan kebutuhan hidup saat ini. Kabar yang berkembang menyebutkan bahwa pemerintah sedang memfinalisasi proyeksi kenaikan yang lebih menyeluruh. Bukan lagi sekadar penyesuaian kecil setiap tahun, tetapi langkah strategis yang mengarah pada perubahan signifikan. Dan bagi banyak PNS aktif ini, tentu membuka harapan baru, daya beli yang meningkat, stabilitas finansial yang lebih terjamin, serta peluang memperbaiki persiapan pensiun. Sementara bagi para calon pensiunan dan mereka yang sudah berada dalam masa purna bakti, informasi ini menjadi sangat penting karena struktur gaji baru seringkali menentukan besaran hak pensiun. Mereka mengingat hitungannya selalu mengacu pada gaji pokok terakhir. Inilah alasan mengapa update kali ini tidak boleh dilewatkan. Ada banyak detail yang sering luput dari perhatian. Bagaimana mekanisme penyesuaian dihitung? Siapa saja yang berpotensi menerima kenaikan terbesar? Bagaimana hubungan antara struktur gaji baru dengan tunjangan dan pensiunan? Hingga prediksi waktu realisasi jika kebijakan ini benar-benar disahkan. Semua ini bukan sekadar angka, tetapi keputusan yang bisa mempengaruhi kebutuhan hidup sehari-hari, rencana keluarga, dan kestabilan finansial jangka panjang. Jadi, mari kita kupas tuntas langkah demi langkah agar Anda mendapatkan gambaran yang jelas, akurat, dan mudah dipahami tentang rencana kenaikan gaji PNS 2026 yang sedang hangat dibicarakan ini. Begitu kabar mengenai rencana kenaikan gaji PNS tahun 2026 ini diumumkan, reaksi masyarakat pun langsung beragam. Ada yang menyambutnya dengan lega, ada pula yang merasa penasaran dan sedikit khawatir karena tiap kebijakan besar biasanya membawa perubahan pada banyak aspek, termasuk struktur anggaran negara dan prioritas kebijakan pemerintah. Tapi apapun respons awal masyarakat, satu hal yang jelas, informasi ini tidak bisa dianggap sepele. Sebab ketika pemerintah mulai berbicara tentang rencana kenaikan gaji 2 tahun ke depan, itu menunjukkan bahwa mereka sedang mengatur ulang fondasi besar dalam manajemen ASN dan strategi penguatan kesejahteraan aparatur negara yang selama ini menjadi salah satu fokus utama dalam pembangunan. Jika ditarik mundur sedikit, banyak yang pasti masih ingat bagaimana beberapa tahun terakhir pemerintah beberapa kali menunda atau meninjau ulang penyesuaian gaji pegawai negeri. Ada tahun di mana penyesuaian dilakukan dalam jumlah kecil. Ada juga masa di mana pemerintah memilih untuk memprioritaskan bantuan sosial dan penanganan krisis dibanding menaikkan gaji aparatur sipil. Karena itu, pengumuman Menkeu Purbaya kali ini terasa seperti sinyal kuat bahwa pemerintah kembali ingin memperbaiki struktur penghasilan ASN agar lebih sesuai dengan kondisi ekonomi sekarang. Harga kebutuhan pokok yang terus naik, inflasi yang kadang bergerak cepat, serta tuntutan profesionalisme yang semakin tinggi tentu menjadi alasan yang masuk akal mengapa rencana ini tidak lagi bisa ditunda-tunda. Para pegawai negeri muda mungkin akan merasa optimis bahwa langkah ini bisa membuat posisi mereka lebih stabil dan kompetitif dibanding sektor swasta. Tetapi di sisi lain, para senior yang sebentar lagi memasuki masa pensiun punya kekhawatiran berbeda.
Mereka bertanya-tanya apakah kenaikan yang direncanakan tahun 2026 ini akan dihitung dalam perhitungan gaji pokok terakhir mereka jika mereka pensiun pada tahun yang sama atau setelahnya. Sebab banyak sekali yang sudah mengatur strategi pensiun berdasarkan beberapa skenario. Ada yang berharap pensiun setelah kenaikan agar nominal pensiun bulanan mereka lebih besar. Ada juga yang masih bimbang apakah mereka akan mendapatkan dampak langsung jika kebijakan disahkan di pertengahan tahun atau akhir tahun. Dalam berbagai diskusi publik, beberapa pengamat ekonomi juga menyoroti bahwa pemerintah sedang mempersiapkan reformasi lebih luas yang tidak hanya menyentuh gaji pokok, tetapi juga tunjangan kinerja, tunjangan jabatan, hingga potensi diberlakukannya skema remunerasi baru yang lebih sederhana namun lebih adil. Banyak yang menilai sistem gaji ASN saat ini terlalu rumit karena terdiri dari berbagai komponen yang berbeda-beda antar instansi. Ada kementerian yang mendapatkan tunjangan kinerja besar, sementara ada daerah tertentu yang tunjangannya relatif kecil. Ketimpangan ini sering memicu percekcokan internal dan membuat mobilitas pegawai antar lembaga menjadi tidak seimbang. Karena itulah, jika rencana kenaikan gaji 2026 ini dihubungkan dengan rencana penyederhanaan struktur remunerasi, maka dampaknya bisa jauh lebih besar dari sekadar penambahan nominal. Di sisi lain, publik tentu ingin tahu seberapa besar kenaikan yang sedang dibicarakan. Meski belum ada angka final yang diumumkan, banyak analis memprediksi bahwa kenaikan kali ini bisa menyentuh angka yang lebih besar daripada penyesuaian rutin tahunan. Jika biasanya kenaikan berkisar 5 hingga 8%, rumor yang berkembang menunjukkan bahwa pemerintah mengkaji kenaikan yang lebih ambisius karena menyesuaikan dengan upaya besar memperbaiki daya beli masyarakat pasca penyesuaian ekonomi global yang masih belum stabil. Namun, perlu digarisbawahi semua angka itu masih sebatas proyeksi dan wacana yang sedang dihitung oleh tim ekonomi pemerintah. Yang jelas, pemerintah memang ingin agar kenaikan tersebut tidak hanya simbolis, tetapi benar-benar terasa di kantong para pegawai. Ketika membicarakan rencana kenaikan seperti ini, satu hal yang sering terlupakan adalah seberapa besar dampaknya terhadap APBN. Gaji PNS adalah salah satu komponen belanja negara yang cukup besar, terutama karena jumlah ASN di Indonesia cukup tinggi dan tersebar di berbagai instansi pusat dan daerah. Jika kenaikan dilakukan secara menyeluruh tanpa kebijakan pembatasan, maka beban fiskal akan meningkat signifikan. Karena itulah, pemerintah biasanya melakukan simulasi panjang sebelum memutuskan angka final, termasuk memproyeksikan bagaimana dampaknya terhadap pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan sektor-sektor vital lainnya yang juga membutuhkan alokasi besar. Inilah salah satu alasan mengapa pemerintah mengumumkan rencana ini cukup jauh hari untuk memberikan ruang, analisis, dan penyesuaian anggaran sebelum dilaksanakan. Lalu bagaimana dengan dampaknya terhadap pensiunan? Ini menjadi pertanyaan yang selalu muncul setiap kali pemerintah bicara soal kenaikan gaji PNS. Sebagian pensiunan atau calon pensiunan berharap kenaikan gaji bisa langsung menaikkan nilai pensiun bulanan mereka, karena perhitungan pensiun memang selalu mengacu pada gaji pokok terakhir. Namun, tidak semua kebijakan kenaikan gaji berlaku langsung untuk pensiunan, terutama jika kenaikan tersebut lebih besar pada komponen tunjangan daripada gaji pokok. Karena itu, kejelasan struktur kenaikan menjadi sangat penting. Jika pemerintah menaikkan gaji pokok, maka pensiunan akan merasakan dampaknya. Tetapi jika yang naik adalah tunjangan kinerja atau tunjangan profesi yang tidak dihitung dalam formula pensiun, maka dampaknya terhadap pensiunan tidak signifikan. Ini pula yang membuat banyak senior ingin mengetahui rincian struktur kenaikan tersebut, bukan hanya angka totalnya. Sebab kalau misalnya pemerintah memilih untuk menaikkan gaji pokok 6% dan tunjangan 20%, maka dampaknya terhadap pensiunan sangat berbeda dibanding jika gaji pokok naik 15% dan tunjangan naik 5%. Banyak masyarakat tidak menyadari betapa detail kecil seperti ini bisa mempengaruhi kehidupan mereka puluhan tahun ke depan. Karena itulah kabar mengenai rencana kenaikan gaji ini bukan sekadar headline, tetapi sebuah informasi strategis yang wajib dipahami dengan benar. Selain itu, rencana kenaikan gaji ini juga dikaitkan oleh beberapa analis dengan upaya pemerintah
meningkatkan profesionalitas ASN dalam era digitalisasi birokrasi. Banyak lembaga pemerintah saat ini sedang melakukan percepatan transformasi digital yang menuntut keterampilan baru, tanggung jawab lebih besar, dan efisiensi pelayanan publik. Pemerintah memandang bahwa untuk menarik talenta berkualitas, gaji ASN tidak boleh tertinggal jauh dari sektor swasta. Jika gap terlalu besar, banyak talenta potensial lebih memilih bekerja di swasta atau luar negeri. Karena itu, kenaikan gaji tidak hanya berbicara tentang kesejahteraan, tetapi juga tentang daya saing institusi pemerintah secara nasional dan internasional. Tidak sedikit pula ASN yang mengeluhkan bahwa selama ini tanggung jawab mereka semakin besar, tetapi kompensasinya tidak mengikuti peningkatan tersebut. Mulai dari sistem pelaporan yang semakin ketat, persyaratan kompetensi yang terus diperbarui, hingga tuntutan transparansi dan akuntabilitas yang semakin tinggi. Karena itu, jika rencana kenaikan ini benar-benar diwujudkan sesuai harapan, banyak pegawai akan merasa lebih dihargai dan lebih termotivasi dalam menjalankan tugas mereka. Namun, tentu saja banyak juga suara yang mulai mempertanyakan apakah kenaikan gaji di tahun 2026 ini akan sebanding dengan kenaikan biaya hidup yang terus meningkat setiap tahun. Sebab jika inflasi dan kenaikan harga barang lebih tinggi dari kenaikan gaji, maka efeknya tidak akan terasa. Para analis berharap pemerintah menggunakan formula yang realistis agar daya beli PNS dan pensiunan benar-benar meningkat, bukan sekadar tampak meningkat di atas kertas. Bahkan beberapa ekonom menyarankan agar pemerintah menggunakan indikator biaya hidup di berbagai daerah sebagai dasar penentuan kenaikan. Karena kebutuhan hidup di kota besar seperti Jakarta tentu berbeda dengan daerah-daerah lain. Meskipun wacana itu belum tentu diikuti, setidaknya diskusi publik menunjukkan betapa serius masyarakat memperhatikan kebijakan seperti ini. Sementara itu, bagi para pensiunan, isu yang sering muncul adalah apakah rencana kenaikan gaji PNS juga akan diikuti dengan rencana kenaikan pensiun. Beberapa tahun lalu, pemerintah memang pernah menyebutkan kemungkinan revisi skema pensiun menuju sistem fully funded yang memungkinkan nilai pensiun lebih stabil. Namun hingga kini, rencana tersebut belum diterapkan sepenuhnya. Karena itu para pensiunan hanya bisa berharap bahwa jika pemerintah benar-benar menaikkan gaji pokok, maka akan ada kenaikan yang mereka rasakan juga. Banyak pensiunan mengaku bahwa nilai pensiun bulanan saat ini seringkali tidak cukup untuk menutupi kenaikan harga kebutuhan pokok dan biaya kesehatan yang terus meningkat seiring usia. Karena itu, harapan mereka terhadap rencana kenaikan gaji 2026 bukanlah semata-mata soal gaji pegawai aktif, tetapi juga untuk memastikan mereka tetap bisa hidup layak setelah puluhan tahun mengabdi. Diskusi mengenai dampak rencana kenaikan gaji ini tidak hanya berhenti pada persoalan finansial. Ada juga pembahasan mengenai bagaimana kebijakan ini bisa mempengaruhi moral ASN secara keseluruhan. Beberapa pengamat menilai bahwa selama beberapa tahun terakhir, banyak pegawai merasa bahwa pekerjaan mereka semakin berat, namun kesejahteraan tidak meningkat signifikan. Hal ini bisa mengurangi semangat kerja dan efektivitas pelayanan publik. Karena itu, kenaikan gaji bisa menjadi salah satu cara untuk mengembalikan semangat dan motivasi pegawai, terutama bagi mereka yang berada di daerah-daerah terpencil dengan kondisi kerja yang menantang. Selain itu, kenaikan gaji juga bisa membantu meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pegawai yang merasa dihargai biasanya memiliki motivasi kerja lebih baik, sehingga layanan yang diberikan kepada masyarakat pun lebih optimal. Ini tentu sejalan dengan tujuan besar negara untuk menciptakan birokrasi modern yang cepat, responsif, dan efisien. Karena itu, rencana kenaikan ini memiliki dampak berlapis. Bukan hanya menyentuh individu, tetapi juga jalannya roda pemerintahan secara keseluruhan. Meski begitu, semua rencana ini masih menunggu kepastian final dari pemerintah. Menko Purbaya mungkin sudah menyampaikan arah kebijakan, tetapi angka resmi dan detail struktur kenaikan hanya bisa diumumkan setelah disetujui dalam pembahasan APBN mendatang. Namun setidaknya masyarakat kini sudah mendapatkan gambaran awal bahwa pemerintah memang sedang mempersiapkan sesuatu yang besar. Dan seperti biasa,
Setiap kali pemerintah berbicara mengenai kenaikan gaji PNS, akan ada berbagai tahap pembahasan, simulasi anggaran, konsultasi lintas kementerian, hingga uji dampak sosial dan ekonomi sebelum kebijakan itu benar-benar diimplementasikan. Karena itu, bagi siapapun yang ingin memahami isu ini dengan benar, baik PNS aktif, calon pensiunan, maupun pensiunan, penting sekali untuk mengikuti update resmi dan tidak hanya mengandalkan rumor. Banyak sekali informasi yang beredar di media sosial yang tidak sepenuhnya akurat atau bahkan menyesatkan. Oleh sebab itu, penjelasan seperti ini sangat diperlukan agar masyarakat bisa memahami konteks secara utuh dan tidak salah mengambil keputusan. Jika melihat kecenderungan pemerintah dalam beberapa tahun terakhir, ada kemungkinan besar bahwa rencana kenaikan gaji PNS 2026 akan menjadi salah satu kebijakan penting yang akan disorot publik. Pemerintah tentu tidak ingin mengambil langkah gegabah. Mereka pasti ingin memastikan bahwa kenaikan tersebut benar-benar memberikan dampak positif, tidak membebani anggaran negara secara berlebihan, dan tidak menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat non-ASN yang mungkin merasa sektor lain justru membutuhkan perhatian lebih besar. Namun di balik kompleksitas pembahasan kebijakan ini, ada satu hal yang menjadi fokus utama: kesejahteraan masyarakat, baik mereka yang masih aktif bekerja maupun yang sudah memasuki masa pensiun. Kesejahteraan ASN bukan lagi sekadar persoalan internal birokrasi, tetapi juga menyangkut efektivitas layanan publik, stabilitas ekonomi keluarga pegawai, dan kualitas hidup para pensiunan yang sudah memberikan kontribusi bertahun-tahun. Pada akhirnya, ketika pemerintah berbicara tentang rencana kenaikan gaji besar, masyarakat tidak hanya ingin mendengar angka, tetapi juga ingin merasakan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Mereka ingin tahu bagaimana kebijakan itu akan mempengaruhi rencana masa depan mereka. Apakah itu tentang biaya pendidikan anak, persiapan pensiun, atau sekadar memenuhi kebutuhan harian dengan lebih nyaman? Dan jika benar kenaikan gaji 2026 ini sebesar yang diperkirakan, maka akan ada banyak perubahan yang dirasakan ASN di seluruh Indonesia. Rencana ini tentu masih panjang prosesnya, tetapi pembahasannya saja sudah cukup untuk menarik perhatian jutaan PNS dan pensiunan di seluruh negeri. Karena itulah, informasi akurat seperti ini sangat penting agar masyarakat bisa mengikuti perkembangan tanpa terjebak isu yang membingungkan. Sebab pada akhirnya, kebijakan seperti ini akan menyentuh kehidupan banyak orang dan fakta yang jelas jauh lebih berharga daripada spekulasi. Berapa lama Anda sudah menunggu kabar yang benar-benar pasti soal rapel dan kenaikan gaji pensiunan ASN, TNI, dan Polri? Setiap hari berita berseliweran, ada yang bilang segera cair, ada yang menyebut masih disiapkan, dan tidak sedikit yang membuat para pensiunan semakin bingung karena informasinya berubah-ubah. Namun siang ini untuk pertama kalinya, dalam beberapa minggu terakhir, muncul penjelasan yang disebut langsung dalam rangkaian rapat internal pemerintah dan update resmi dari Kemeng yang akhirnya memberikan gambaran paling